Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya dan Mas Gepeng itu ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah dari kemarin mengantarkan jenazah ke Kota Bajawa, Mas ya. Ke Kota Bajawa, tepatnya di Desa Dadewea. Tuh, perjalanan kalau terhitung mulai dari pelabuhan ini, kita ini sekarang berada di sekitar Labuan Bajo Flores. Dan seperti ini keadaannya, rame seperti ya kurang lebih seperti kalau kita ada di Bali, sama seperti Kuta Seminyak dan sekitarnya. Seperti itu. Kalau terhitung dari sini, jarak ke Bajawa itu kurang lebih, kalau perjalanan normal itu kurang lebih 9 sampai 10 jam. Tapi karena kemarin kita ya ambulan, agak lebih cepat, itu kurang lebih kita 7 jam ya. Kita 7 jam sudah nyampe di rumah duka dengan melewati jalan pegunungan naik. Tapi aman pemirsa, kita kemarin berangkat pagi ke sana, terus habis itu pulangnya malam. Kita berangkat pulang aman, gak ada apa-apa. Meskipun kita melewati jalur pegunungan yang sangat naik turun ya. Begitu. Ya mohon maaf kemarin tidak sempat membuat video ketika kita berangkat sampai di Bajawa, karena kita menghargai keadaan keluarga duka itu. Dan saat ini kita ada di Labuan Bajo Flores. Ini mau mencari Hotel Merah Putih atau SPBU untuk mandi. Di sini hawanya tuh sangat dingin. Ya bukan sangat lah, ideal. Seperti kayak di kota-kota Malang itu dingin. Dan ini wajah-wajah kita masih kucel, kusam, segala macam dah, karena belum mandi. Ini mau mencari pom bensin untuk mandi. Begitu pemirsa. Sekalian untuk sarapan. Oke, kita mau ke SPBU dulu atau Hotel Merah Putih untuk mandi, menyegarkan badan. Nah, ini pemirsa, ini pintu masuk, mau masuk ke area sekitar pelabuhan Labuan Bajo. Tuh, banyak toko-toko, banyak orang-orang, banyak pelaku pariwisata juga. Kalau kita tadi balik ke arah sana, timur barat, kalau kita ke arah selatan itu kita langsung mengarah ke arah Bajawa dengan melewati Manggarai Barat, Manggarai Timur, terus Ruteng langsung ke Kota Bajawa. Dan untuk sekedar informasi bagi rekan-rekan yang mau mengarah ke sekitaran Flores, itu karena kita melewati pegunungan, jalan pegunungan, kita paling banyak melewati jalan seperti itu. Usahakan ya, dan untuk SPBU pun jarang yang sampai buka 24 jam. Usahakan kalau melewati sana atau masuk Flores lah, ketika kita BBM kita sudah menunjukkan separuh atau seperempat, setengah lah, kita menunjukkan setengah ya. Kalau kita melewati pom bensin SPBU itu mendingan kita isi full aja, karena untuk antisipasi tidak adanya SPBU yang buka, karena tidak ada SPBU yang buka selama 24 jam seperti itu. Betul begitu Mas Gepeng? Oh iya. Ini Mas Gepeng nih, mulai dari berangkat waktu dari Bima, mulai menginjak tanah Sumbawa sampai ke Ruteng ini kemarin tuh saya siksa. Halo Bapak, masih sehat Bapak? Masih mampu menjalani siksaan dari saya. Mampu. Ya udah nanti Pak ya. Iya. Minum ini. Susunya Pak, susu. Dan pulangnya gantian saya yang disiksa gitu. Ini tadi niatnya kita mau cari SPBU untuk mandi, namun ternyata stok airnya tuh habis. Ya nggak tahu lah itu air
airnya seperti apa, kita kan nggak tahu di sini pengairannya seperti apa. Akhirnya kita memutuskan untuk cari warung untuk makan yang ada untuk toiletnya, untuk mandi, guys, menyegarkan badan. Nah, itu loh pemirsa. Ini keadaan sekeliling. Nah, kita tadi habis cari makan, keliling-keliling. Wow. Itu kepulauan itu. Tuh. Indonesia beragam pulau. Waduh. Ya seperti itulah gambaran kecil ketika kita ada di Flores. Pulau-pulaunya seperti itu. Oh, wajahku, wajah iya. Wajah kusel-kusel, kumel-kumel. Dan Mas Gepeng yang, aduh, gimana Mas Gepeng? Sahdu. Ini Mas Gepeng ini baru aja keluar dari rumah sakit akibat terkena penyakit asam lambung, dan baru keluar dapat 2 hari kalau enggak 3 hari langsung saya ajak long trip. Nggak tahu ini nanti penyakitnya kambuh apa enggak. Kalau penyakit kambuh ya udah. Nanti kita Mas Gepeng ini nanti mau minta foto di mana tempat yang ada anunya. Biar kalau kenang-kenangan lah, karena ini beliaunya ini sering sakit, biar ada kenang-kenangannya. Ini ke kiri Mas, jangan keliru lagi seperti tadi malam ya. Ini, waduh. Ini kalau malam, tadi malam kita lewat sini, waduh, ramai, apalagi tadi malam itu malam minggu. Ini kedua kalinya kita melewat sini. Setelah tadi malam kita istirahat di pelabuhan, lewat sini. Terus ini tadi niatnya mau cari kamar mandi untuk mandi, tapi ternyata airnya terbatas. Ya sudah, cari makan saja. Kita kembali lagi ke pelabuhan untuk mandi di warung terdekat atau toilet yang ada di pelabuhan. Ini jenenge apa iki Mas? Hotel. Oh, hotel. Papi ngene yo. Ya pemirsa, ini sore hari 4:30 sore atau 16.35 waktu Indonesia bagian tengah. Kita masih berada di Labuan Bajo loh. Masih bersama Mas Gepeng dan juga ada saudara yang bawa truk. Tuh, mobil kita tuh ada di sana. Tuh pemirsa. Nah itu ternyata sopir truk ini sama Mas Gepeng itu masih tetanggaan. Makanya kita ketepatan ngobrol bareng, kita hidup bareng di sini karena mereka berdua ya bertetanggaan gitu. Dan ini mau ngoper barang dari truk ini bawa ke truk ini. Gak tahu buat apa, urusan mereka lah. Nah ini kita mau ke dermaga dulu. Mumpung ada di sini ya. Ini banyak truk-truk besar sini. Mungkin besok siang ini kita mau perjalanan ke barat. Nah, seperti yang terlihat di sini, tuh ya. Tuh banyak kapal-kapal pariwisata karena di sini memang zona pariwisata ya. Kalau yang kapal ini itu dari menuju ke Pulau Komodo. Kalau yang sebelah sana nah tuh yang di sebelah ini, yang di balik sana kapal sana itu kapal kita itu besok mau ke Sape, Bima, Sumbawa gitu. Keadaannya seperti ini. Wah, ini Indonesia bagian tengah memang seperti ini. The best pokoknya untuk Indonesia. Cintai negerimu sendiri bagaikan kau mencintai dirimu sendiri. Labuan Bajo, Sape, ini bisa ke sana. Terus ini Labuan Bajo, Jampea, Bira, masuk ke sana. Sendiri-sendiri ya jadinya, biar enggak tuh kepulauan wis
yang nggak bisa dikata-kata lagi lah. Kalau besok kita berangkatnya siang, berarti kita melewati Pulau Komodo itu siang. Kalau kemarin kita melewati Pulau Komodo malam, nggak kelihatan. Kalau ini kan siang, weh. Ini jadinya seret, mantap. Nah itu loh, itu dimana hotel tempat Bapak Wakil Presiden itu berada di sana. Jadi makanya untuk area sana tadi dijaga ketat TNI, Polri, dan juga Brimob ada di sana. Tuh, dan di balik ujung gunung itu kemarin kita melewati sana, melewati gunung, jalan pegunungan. Ya tahulah jalan pegunungan itu seperti apa. Dan di sini pun meskipun jalan provinsi itu jalannya kecil. Tuh, jadi untuk rekan-rekan yang mau ke sini itu berhati-hati karena jalannya jalan kecil. Oh itu. Ya seperti inilah aktivitas di Labuan Bajo seperti ini. Tuh, banyak sekali kapal-kapal pariwisata begitu. Oke. Karena ini situasinya hujan dan kayaknya ini mau deras, hujan deras nih. Makanya kita lanjut ke hari besoknya. Oke. Untuk saat ini kita istirahat dulu 1 malam dan insya Allah untuk besok kita lanjut ke perjalanan ke Sape langsung Sumbawa, Lombok, Bima, Sumbawa, ke Sape, Bima, Sumbawa. Itu ya masuk kepulauan Sumbawa sih sebenarnya. Terus akhirnya sampai di Lombok udah di Bali. Tuh. Perjalanan masih panjang. Insya Allah aman dan baik-baik saja. Oke, lanjut di hari berikutnya. Terima kasih. Ya, oke pemirsa, ini hari kedua, hari dimana saya ada di pelabuhan Labuan Bajo. Dan saat ini saya mau memasuki kapal untuk masuk. Atau nanti kapalnya berangkat jam berapa, yang penting tadi sama pengurusnya sudah disuruh untuk masuk dulu. Dan seperti ini keadaannya di Labuan Bajo. Seperti itu. Kon masuk. Oke. Nah, disuruh untuk antri di sini. Nah, ternyata belum bisa masuk kapal. Nah. Ya. Ini belum masuk. Nggak satu-satu aja. Seperti itu pemirsa. Ya. Nah, seperti itu pemirsa. Bagaimana proses masuknya kendaraan di Labuan Bajo. Sini ada yang mengurus ya. Kendaraan-kendaraannya ada yang mengurus. Kita masuk yang sebelah sini. Masuknya. Dan seperti ini penampakannya. Kalau pagi itu, ini bisa dibilang jam sibuk ya, karena kapal sudah dibuka. Kalau kemarin kan longgar, karena kapal belum dibuka. Nyapa loh. Nimbo masih. Aduh, melok nang Flores sing Bali penak kene banyu angel melok rene bareng. Kan Subanyu. Olahmu. Wis seru ning banyu larang melok kirim rene omahe sampean rasa melok-melok. 2000 ki. Mangane wis tak aku tok sing soro, wis aja soro. Antri. Ayo, ndang atus. Bang, wis atus. Mbak piro banyu?
Nggak pirang timbo kowe. Tak timba cukup. Sak timbo cukup. Sak kan. Manfaatkan sebaik mungkin. Etan. Wis diomongi, peng rasa milu. Geger milu. Takku makane rasa aku ndak. Aku seru ngene. Rasa soro-soro malah aku. Wong loro kok rebutan soro. Kenapa dibongkar desain? Wis mangan urung? Ini kan mobilnya kan tak jalan ya. Oh, itu. Pindah. Itu para bapak-bapak supirnya lagi oper muatan. Ramenya muatan pisang yang arah dari atas. Peng. Kowe nyapo rebutan soro karo aku. Kowe iki ngene. Kayak penyepan sama turun yang awan namuk. Tiga penginapan karo tuan rumah ya ora gelem. Lah kowe sing lara. Malah amor nyamuk. Malah Kadang ada pengen menerusan kayak gini. Cadon lek enak. Penak habis. Udah. Kok rebutan soro. Ya pemirsa, ini tadi saya sudah mandi, sudah bersih, sudah enak, sudah enggak berat lagi lah rasanya badannya, sudah diguyur banyu, digerujuk banyu. Ini tadi itu saya bangun tidur terus dibilangin, Mas siapa yang ngurus? Oh sudah ada yang ngurus Pak. Nama ya bapak itulah, ya kan? Terus ya udah langsung berangkat. Nah akhirnya kita langsung disuruh baris berbaris maju ke pintu masuk kapal. Nah itu karena untuk antrinya itu memang sangat banyak, diutamakan kayak saya ini kan mobil ambulan, jadi diutamakan untuk masuk terlebih dahulu. Dan lagian kita kemarin sudah booking tiket untuk kapalnya itu. Untuk harga kapalnya itu 1.536.000. 1.536.000 dari Labuan Bajo ke Sape. Nanti ke Sapenya dari Labuan Bajo ke Sape itu kurang lebih hampir ya 7-9 jam kalau normal ya, 7-9 jam kalau normal. Lalu setelah itu nanti kita dari Sape lanjut perjalanan darat hingga nyampe di Pelabuhan Pototano, Sumbawa. Itu memakan waktu ya yang lama itu ya sama antara 7-9 jam kalau normal gitu. Lanjut nanti nyebrang lagi dari Sumbawa ke Lombok. Nah nanti ada cerita-cerita berikutnya. Oke, nanti kalau dibahas sekarang nanti malah durasinya terlalu kepanjangan, saya mengocehnya. Nanti dikira saya manuk betet lagi malan. Ya ini pemirsa, tepat di pukul 8:40 kita sudah berangkat dari pelabuhan Labuan Bajo, Flores, menuju ke Sape, Bima. Ini kepulauan-kepulauan yang ada di sini. Nanti sampai sana tuh masih banyak kepulauan-kepulauan. Seperti itu. Nah, itu pemirsa. Kalau kita melihat peta tadi, itu yang ada di depan itu Pulau Komodo, tempat destinasi wisata yang melegenda, yang mendunia sampai kancah internasional. Dan hewan komodo yang ada di sana patut dilestarikan karena sudah salah satu hewan langka. Itu adalah Pulau Komodo. Yang mau cari komodo di sana, tapi kalau garangan di sana nggak ada. Ya pemirsa, ini tepat di pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Kita hampir sampai di Pelabuhan Sape. Dan ini sudah mau persiapan. Dan di sana itu masih banyak pulau-pulau di sana itu. Belum lagi ada di baliknya sana. Kali-kali tambah dibesarkan. Kali kasih diperhatikan sampai hari hilang atau dua. Oleh kendaraan. Terima kasih. Ya.
Tuh sudah ada pengumuman dari Bapak Nakoda. Kita sudah mau nyampe begitu. Oke, nanti lanjut perjalanan kita. Pokoknya untuk video kali ini full kita mulai dari timur ke barat, tidak saya potong, tidak saya skip. Maksudnya tidak saya bagi dalam berapa episode, langsung satu episode. Nggak tahu nanti dapatnya berapa menit. Begitu. Oke. Selamat datang di Pelabuhan Sape. Ini di Pelabuhan Sape ya. Bukan di Pelabuhan Gilimanuk atau Pelabuhan Ketapang. Betul ngoten Mas Gepeng nggih? Betul. Oh, Mas Gepeng. Saya siksa lagi Mas Gepeng. Oke. Oh iya, nanti sampai Bima aja Mas Gepeng. Yes. Karena ini nanti kita mau mandi dulu. Nih, yang kemarin tuh kita sore kan ada di sini. Untuk berangkat kita sore ada di sini. Jalan gimana? Oh alah. Ya ini mau ke Bima, arah Bima. Dari Sape, cuman ini jalannya kecil memang. Ya melewati area-area gunung-gunung batu. Nah di sini komoditinya itu ada ya kalau di sini tani. Cuman kalau yang di depan sana itu udah mulai campur, ada bawang merah komoditinya. Oh, sapi. Kalau mau sapi itu ambil pemirsa. Nah, silakan ambil sapi itu. Perjalanan di situ. Nah, sekarang kita ini sudah ada di Bima, di kota Bima. Tapi tadi waktu di kota tidak bisa kasih video ya, karena tadi ada telepon waktu ada di kota. Nah di sekitaran sini itu ada yang disebut namanya Pulau Ular. Ada namanya Pulau Ular. Nggak tahu pulaunya itu, tapi informasinya pulau itu memang dihuni oleh banyak ular, namun di pulaunya itu dan di sekitarnya. Jadi kalau mau berwisata di situ diharapkan untuk hati-hati dan mengikuti arahan dari petugas yang menjaga wisata tersebut. Oke, setelah ini kita langsung lanjut ke Dompu. Iki jenenge pantai apa Mas Gepeng? Pantai Lawalata. Pantai Lawalata. Ini karena Mas Gepengnya itu sudah lama ya berada di sini, kurang lebih hampir 1 tahun. Dulunya itu ada di Kota Bima. Jadi beliaunya itu sangat hafal untuk di wilayah-wilayah sini. Ya, itu loh pemirsa. Itu kan ada, nah pas di depan jari saya itu pulau kecil itu yang dinamakan Pulau Ular. Tapi lewatnya nanti yang jalur sebelah kiri itu lewatnya. Tadi kita nggak lewat karena jalannya sudah lain gitu. Itu yang dinamakan Pulau Ular. Ceritanya itu bukan ceritanya sih, kabarnya di sana itu banyak sekali dihuni oleh ular-ular laut gitu. Nggak tahu ular laut itu yang berbisa atau yang istilahnya beracun atau tidak, saya juga kurang tahu gitu. Karena seperti itu. Tadi kita habis dari sana nah. Tuh. Jadi ini saya sempatkan untuk berhenti untuk sejenak agar kita semua tahu di mana ada Pulau Ular. Nah, yaitulah Pulau Ular. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya menuju ke sana. Nah, menuju nanti di balik gunung itu tadi nanti kita nyebrang ke Lombok, ke Pulau Lombok. Oke, perjalanan masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Wow, apa iku Peng? Suku Sumbawa. Ya bisa. Oh, kak kempong tangkemu. Adi, kau balik tuh ya. Nah. Oh,
Wah, gak kempong cangkeme. Inilah doping sopir Flores Mbako Sumbawa. Iki ning ndi, Bang iki, Bang? Ini bikin bawah nanti. Ini ning ndi? Oh, sedoten ah. Cangkeme kempong iku. Poh. Ini ning ndi iki, Bang? Ini masih di Sumbawa besar nih, kawan-kawan. Oh, ini gini sopo? Jangan lupa ngudut. Kalau kamu ke Sumbawa itu harus mencicipi nih rokok Sumbawa ini, asli khas ini. Kalau kamu perokok belum nikmati ini, berarti belum perokok ini. Nah, Loh, 3 kilo wong. Iya. Ini di rumahnya Bapak Ismail, kru saya. Nah, ini mampir soalnya Bapak Mail itu ada titipan dari sini. Ini mampir untuk jenguk orang tuanya. Tuh, Bapak Mail itu kru saya. Dan ini Bapak Gepeng dibikinkan doping, nggak tahu ini. Atau ini cangkemnya nanti kayak apa ini. enak Bu. Kalau kamu perokok itu harus mencoba ini. Oh iya. Oke. Selamat menikmati Mas Gepeng. Oh iya. Semoga cangkemnya masih sehat. Cangkemnya masih sehat. Ya ini pemirsa, ini saya sudah nyampe di kota Sumbawa Besar. Ini kalau dari sini itu mau ke Sape, mau ke Pototano itu ini letaknya ada di tengah-tengah. Jadi nanti kita kurang lebih 3-4 jam lagi nyampe di Pelabuhan Pototano. Sumbawa paling ujung barat gitu. Jadi terhitung mulai dari Sape hingga ke Pototano kurang lebih. Nah itu kalau yang ini yang ke kanan, ini yang ke kanan ini ke arah Sape, sana Pelabuhan Sape. Kalau ini yang kita ke sana, nah. Tuh. Nah kalau itu kantor DPRD, pakai lampune yang ketok. Nah, ini kan ketok toh. Ora ket mau lagi healing. Yes, pokoknya kalau sudah nyampe di Sumbawa Besar berarti kita sudah nyampe di pertengahan jalan. Kita mau ke Pototano kurang lebih 3-4 jam. Kita mau nyampe ke Sape juga sama 3-4 jam. Jadi kurang lebih kalau mulai dari Sape hingga ke Pototano itu kurang lebih memakan waktu 7-8 jam kurang lebih. Itu kalau perjalanan normal seperti itu. Oke. Setelah ini saya mau istirahat dulu, gantian Mas Gepengnya yang bawa. Siap menjalani masa penyiksaan Mas Gepeng? Siap. Untuk sekarang ini tepat di pukul 2:18 waktu Indonesia bagian tengah. Saya sudah berada di Pelabuhan Pototano Sumbawa. Ini pintu gerbang masuk Pulau Sumbawa bagian barat. Nanti kita berlayar kurang lebih 2-3 jam untuk menuju ke Pulau Lombok, NTB. Ini sudah NTB, Sumbawa sudah masuk Nusa Tenggara Barat. Kalau mulai Komodo itu sudah masuk NTT. Tuh. Ini kita masih ngantri ya bersama para kendaraan-kendaraan yang lain. Dan di sana itu sudah ada kapalnya, di balik sana itu ada kapalnya, lagi ada proses pembongkaran kendaraan begitu. Dan ini seperti ini keadaan pelabuhannya. Ya, untuk pagi hari ini saya sudah berada di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini saya tadi dapat WA dari Marquez dan juga Lorenzo dan juga Valentino Rossi dan juga kawan-kawan. Mereka mau mengajak saya untuk makan nasi pecel gitu. Dan saya menjawabnya oke, ditunggu. Makanya ini saya nanti mau ketemu sama mereka semuanya. Ini berada di Kota Mataram.
Ini kalau mau ke mana itu namanya Mandalika, itu dekat. Mau ke sirkuit juga dekat. Tuh, makanya ini saya ditelepon sama Marc Marquez dan juga Lorenzo sama Valentino Rossi dan juga kawan-kawan mau diajak untuk makan nasi pecel. Itu ini saya mau cari di mana mereka berada. Nah ini ya pemirsa, ini bundaran yang menjadi salah satu ikon dari Pulau Lombok sendiri. Kalau kita nanti beloknya ke sana, ke sana itu ke kiri, itu nanti kita bisa langsung ke sirkuit Mandalika, bisa bertemu dengan para pembalap MotoGP gitu. Nah kita ngambil yang lurus ke arah Pelabuhan Lembar. Kalau nanti kita ngambil yang kanan ke Mandalika, kalau yang lurus nanti kita Pelabuhan Lembar. Dan kalau kita ngambil yang sebelah kanan itu nanti langsung ke Pantai Senggigi gitu. Jangan sampai salah keliru mengambil jalur, karena nanti kalau salah mengambil jalur bisanya malah muter-muter di bundaran itu, malah kayak kitiran, malah kayak gangsing nanti malah ya. Oke, ini setelah ini langsung lanjut ke Pelabuhan Lembar untuk nanti melakukan penyeberangan ke Pulau Dewata, Pulau Bali. Mulai. Nah untuk saat ini tepat di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kita sudah berada di Pelabuhan ASDP Lombok Lembar. Nah, namanya ini Pelabuhan Lembar, berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara bagian barat, NTB. Ya, untuk melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Bali. Dan untuk di sini penyeberangannya itu untuk kendaraan pribadi termasuk ambulan juga. Itu di harga pokoknya golongan 4 penumpang lain ya, golongan 4 penumpang sama golongan 4 barang itu kita di harga 1.023.000 dengan melakukan top up melalui Brizi begitu. Karena saya pakai kartu Brizi ya pakai kartu Brizi, kalau pakai Verizi juga bisa. Kalaupun nanti kita mau nyebrang tapi kok nggak ada kartu, di sini sudah disediakan kartunya begitu. Kalau dengan penambahan harga. Dan untuk waktu penyeberangannya itu kisaran 4-5 jam, tergantung nanti kondisi alamnya seperti apa ya. Itu 4-5 jam rata-rata seperti itu. Jadi kemungkinan nanti kalau kita misal berangkat nih jam 9 atau jam 10 waktu kapalnya, bisa kemungkinan nanti kita nyampe di Pelabuhan Padang Bay Bali sana kita di jam 3 pukul 15 begitu. Oke, ini sambil nunggu Mas Imamnya atau Mas Gepengnya lagi top up, kita tunggu begitu. Nah ini dia, ini pintu masuknya, kita mau masuk ke Pelabuhan Lembarnya. Kalau yang sana itu tujuan ke Banyuwangi, Pelabuhan Banyuwangi. Ini kalau sini loket untuk Lembar Padang Bay. Selamat pagi Pak. Masih barusan makan. Ada? Yudi. 2 orang aja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Dermaga 2 ya? Oke. Tuh. Tuh kita masuk nanti di dermaga 2. Tuh kapalnya sudah parkir. Masih bersih-bersih ya kapalnya, masih persiapan. Parkirnya di mana nih?
Oh, parkir di sana. Itu kendaraan-kendaraan yang mau menuju ke Pelabuhan Ketapang. Jadi Pelabuhan Padang Bay juga melayani langsung ke Pelabuhan Ketapang memakai tol laut. Nah, setelah adanya tol laut dibuka, maka para pak driver ini dimudahkan. Kalau yang mau langsung menuju ke Lombok, itu langsung dari Banyuwangi menuju, tidak usah melewati Pulau Bali lagi. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah nyampe di Pelabuhan Padang Bay yang ada di Pulau Bali. Ini ujung timurnya Pulau Bali, Padang Bay. Ini airnya lagi surut nih, makanya kapalnya agak rendah. Retak, jaduk orang ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk di Pelabuhan Padang Bay. Dan nah itu, ini kalau belok ke kanan itu ke arah Karangasem. Gitu. Kalau kita ini ke arah kiri, nanti lewat bypass Ida Bagus Mantre, lewat pantai Goa Lawah itu. Ya. Apa? Goa Lawah ya, Bang ya. Lewat pantai Goa Lawah. Seperti itu. Dan langsung lanjut ke Pantai Lembing, langsung nanti lewat Tohpati sudah masuk Denpasar itu. Nah ini loh yang dinamakan Goa Lawah, Pantai Wates Yeh Malet. Tuh. Ini perbatasan antara Karangasem dengan Gianyar, perbatasannya. Nah, kita ini sudah menginjak tanah Gianyar. Kalau tadi itu kita menginjak tanah Klungkung. Tuh. Rest area Goa Lawah. Tuh. Ini biasa digunakan untuk orang-orang umat Hindu untuk sembayangan dan acara-acara keagamaan Hindu lah, intinya seperti itu. Dan juga sering ada event festival kecil-kecilan dan juga sedang yang diadakan di sekitaran Goa Lawah. Oke, karena kita ini sekarang sudah ada di Denpasar, sudah saatnya saya pamit undur diri dari episode mulai dari Flores Bajawa hingga nyampe di tanah rantau Pulau Bali. Untuk saya ini tanah rantau. Dan untuk harinya itu berapa lama saya ada di perjalanan mulai dari berangkat hingga pulang, kita itu berangkat mulai dari hari Kamis sore, malam Jumat, jadi ibaratnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari totalnya kurang lebih seperti itu. Karena kita yang lama itu waktu ada di Labuan Bajo, karena kapalnya menunggu. Karena adanya kapal itu 2 hari sekali. Bisa juga kadang kalau rame itu ya tiap hari PP, tergantung dari kebijakan masing-masing kapalnya itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti acara saya mulai dari kemarin hingga sekarang. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda dan juga pemikiran Anda. Oke, dari saya Yudi Setiawan dan juga Mas Gepeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.